terakhir adalah koperasi usaha kecil menengah. Dalam UKM, gerak sektor UKM pasti sangat vital dan menciptakan pertumbuhan pada lapangan pekerjaan. Jadi dalam hal mengontrol akan dikontrol oleh koperasi usaha kecil menengah. Selanjutnya saya akan nanya ya, di Indonesia keberadaan UKM secara alami itu seperti apa? Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal. Seperti usaha-usaha modern dan sisi lain berbeda dengan usaha menengah, usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hasil kinerja UKM apa saja yang seperti apa di Indonesia? UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi. Dalam negeri seperti tingginya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan di proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Apa sih Kak kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB? Nah, sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja relatif lebih tangguh dan menghadapi masa kritis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat daya yang dilansir PBS menunjukkan betapa UKM menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Besar produk domestik bruto (PDB) yang disumbangkan UKM pada tahun 2003 mencapai 1.013 triliun atau 56,7% dari total PDB nasional. Jelaskan otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Nah, dengan diberlakukan otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan yang besar, sangat berpengaruh terhadap iklim perusahaan atau pesaing di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah ditentukan untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan. Di satu sisi, perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Begitu Kak. Nah, tantangan dan peluang bagi UKM dalam liberasi perdagangan itu bagaimana sih Kak? Nah, saya akan menjelaskan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cakangnya untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi demi meminimalisasi peluang korupsi di jajaran birokrat. Nah, selanjutnya, kendala utama yang dihadapi UMKM sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitas. Hal ini untuk sementara bisa diatasi dengan melakukan UMKM supplier bagi perusahaan besar dan pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Nah, namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan SDM dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk. Terima kasih ya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the cause of my euphoria.